رب ظني عسى لا خاب والرجا فيه تكرم بالطلب جد علينا بالمقاصد والطلب رب ظني عسى لا خاب ليتني هو قد بعد بايقترب بلقى عنده السعادة لقرب ليتني هو قد بعد بايقترب بلقى عنده السعادة لقرب برتقي به لحظاير الاقتراب رب ظني عسى لا خاب والرجا فيه تكرم بالطلب جد علينا بالمقاصد والطلب رب ظني عسى لا خاب وادخلي يا محبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran, kata din terdapat 92 kali. 18 kali diantaranya berarti al-jaza, pembalasan. Seperti Maliki Yaumiddin, raja di hari pembalasan, hari kiamat. Ada lagi din dalam arti agama dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Din yang artinya taat dan agama terdapat 74 kali. Jadi total keseluruhan 92 kali kata din dalam Al-Quran. Di antara 74 kali din yang artinya agama atau taat, ketaatan, terdapat di surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan bagimu, untukmu sekalian, agamamu sekalian. Yakni agama Islam yang sangat sempurna. Kata din dalam Al-Quran terakhir dalam Al-Quran ialah di surat An-Nasr. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan. Dan kamu lihat manusia-manusia, orang-orang yang asalnya tidak beriman, tidak beragama Islam, masuk di dalam agama Allah afwajan, berbondong-bondong, bergolong-golong. Ini kata din yang terakhir dalam Al-Quran. Dari sekian manusia di dunia ini, mereka yang antagonis, bermusuhan atau memusuhi terhadap agama, norma-norma agama Islam, agama Allah, ajaran Allah, syariat Allah, kebenaran-kebenaran yang ada di muka bumi ini, siapa mereka yang memusuhinya? Siapa mereka yang antagonis terhadap agama dan kebenaran? Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menyebutkan di antaranya ialah walau karihal mujrimun, dan walaupun benci mereka orang-orang yang jarimah, para penjahat, mereka yang ekstrim. Pertama, walau karihal mujrimun, dan walaupun benci orang-orang yang jahat di muka bumi. Terdapat
2 kali dalam Al-Quran. Yang kedua, walau karihal musyrikun, dan walaupun benci orang-orang musyrik, ini juga benci terhadap agama Allah, terhadap kebenaran yang ditampakkan Allah di muka bumi. Walau karihal musyrikun, dan walaupun benci orang-orang musyrik, terdapat 2 kali dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah walau karihal kafirun, dan walaupun benci orang-orang kafir, terdapat 3 kali dalam Al-Quran. Nah, di antara sekian orang yang jahat, di antara sekian orang yang kafir, kafirun, orang-orang kafir, mujrimun, orang-orang yang jahat, ialah mereka yang dikenal di dunia ini dengan sebutan syuyu'iyun, orang-orang komunis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia halaman 517. Kamus Besar Bahasa Indonesia di halaman 517 disebutkan tentang komunisme ialah paham atau ideologi yang hendak menghapuskan milik perseorangan. Jadi hak-hak milik perseorangan itu dihapuskan, digantikan dengan milik bersama yang diawasi oleh negara. Menghapuskan hak milik perseorangan, digantikan hak milik bersama dan diawasi oleh negara. Nah, ideologi seperti ini berbahaya sekali, akan menjadi faham permisif di mana orang-orang miskin merampok harta-hartanya orang-orang kaya karena merasa ini milik bersama, bukan milik perseorangan, dan diawasi oleh negara. Ini komunisme pada intinya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Padahal mengenai rezeki, mengenai harta benda, mengenai kekayaan, secara teologis, ajaran komunisme ini sangat bertentangan dengan agama. Karena agama mengatakan, Islam mengatakan di dalam surat An-Nahl ayat 71, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizqi. Allah melebihkan sebagian di antara kamu sekalian di atas sebagian di dalam rezeki. Ada sebagian mereka yang kaya, ada sebagian mereka yang miskin, ada sebagian mereka yang kuat, ada sebagian mereka yang lemah. Kemudian teologi yang kedua dalam Islam di surat Al-Furqan ayat 20. Waja'alna ba'dukum li ba'din fitnah. Dan aku jadikan sebagian di antara kamu sekalian kepada sebagian di antara kamu sekalian sebagai ujian. Fitnah sebagai ujian. Waja'alna ba'dukum li ba'din fitnah sebagai ujian. Hadirnya orang miskin menjadi ujian bagi orang kaya. Maka orang kaya diperintahkan untuk mengeluarkan sebagian rezekinya bersedekah kepada orang miskin. Hadirnya orang kaya menjadi ujian bagi orang miskin. Orang miskin bekerja di tempat-tempatnya orang-orang kaya. Ini sunnatullah
hukum Allah secara teologis. Dan ini sangat ditentang. Keberadaan ini sangat berlawanan dengan ide-ide komunisme. Kemudian Al-Quran mengatakan secara teologis, kalau komunisme mengatakan hapuslah hak milik perseorangan, diganti menjadi hak milik umum, diawasi oleh negara, tidak ada hak milik perseorangan, maka ini akan bertentangan dengan hukum Allah. Karena Allah memberikan milik perseorangan, juga memberikan hak milik umum. Allah milik perseorangan juga ada di muka bumi, milik umum juga ada di muka bumi. Dan secara teologis ini Allah mengatakan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah sengaja membuat demikian, ini la yus'alu amma yaf'alu. Surat Al-Anbiya ayat 23. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak dimintai tanggung jawab. Allah tidak boleh ditanya. Yang dimintai tanggung jawab, yang ditanya adalah wahum yus'alun, mereka hamba Allah. Kalau Allah tidak ditanya, kenapa ada yang miskin? Kenapa ada yang kaya? Kenapa ada perbedaan kelas? Ini kehendak Allah. La yus'alu. Allah tidak boleh ditanya. Allah tidak boleh diusut. Allah tidak bisa didemonstrasi. Allah tidak bisa dituntut. Wahum yus'alun. Hamba Allah yang dituntut. Hamba Allah yang dimintai pertanggungjawaban. Hamba Allah yang ditanya. Al-Anbiya ayat 23. Ada seorang filosof Islam, pemikir besar Islam bernama Badi'uz Zaman Said Nursi. Di dalam kitabnya Kulliyatu Rasailin Nur, Kulliyatu Rasailin Nur, jilid 9, karya Badi'uz Zaman Said An-Nursi, jilid 9, halaman 535. Beliau mengatakan, analisis ilmiah, kesimpulan ilmiah beliau terhadap ajaran komunisme yang ada di muka bumi ini. Beliau mengatakan, illa anna qismat dolalati, melainkan sesungguhnya bagian dari kesesatan, minal ilmi, ilmu pengetahuan yang menyesatkan, sesat dan menyesatkan, wal falsafati dan filsafat, ay ghairil mutawafiqi ma'al Qur'anil Karim, tidak sesuai dengan Al-Quran yang mulia, wal munharifi anis siratis sawiyyi, dan yang berbelok dari jalan yang lurus, qad bada'a, memulai pengetahuan dan filsafat yang menyebabkan kesesatan, dimulai qad bada'a binashril kufri al-mutlaqi, dengan menyebarkan kekufuran yang mutlak, ala tirazis syuyu'in, di atas bentuk mode orang-orang komunis. Fabada'a bitat'imi afkarihim, maka ilmu pengetahuan dan filsafat ideologi yang bentuknya komunis mengawali dengan memberikan makanan pemikiran kepada manusia, al-muwallidah, yang melahirkan, lil fawda, kepada anarkis. Pemikiran-pemikiran itu akan mendorong manusia, filsafat mereka, ideologi mereka akan mendorong manusia untuk melakukan tindakan fawda, anarkis, chaos, kekacauan, wal irhab, dan teror,
intimidasi, wa nashriha, dan menyebarkan pemikiran-pemikiran gaya komunisme, biwasatatil munafiqin, dengan difasilitasi orang-orang munafik, wazanadiqah, dan orang-orang zindik yang lahirnya Islam, batinnya anti-Islam. Zanadik menyembunyikan kekufuran, luarnya menunjukkan Islam, batinnya anti-Islam. Wa biwasatati kismin, dan dengan perantara difasilitasi oleh bagian minas siyasiyin, dari orang-orang politik, al-kafarati, yang mereka adalah orang-orang kafir. Minas siyasiyin, dari orang-orang politik, al-kafarati, mereka yang kafir. Jelas, faham komunisme ini menurut penelitian ilmiah filosof Badi'uz Zaman Said Nursi, dia dalam kitab ilmiahnya Kulliyatu Rusailin Nur, membawa kios, membawa anarkis, membawa teroris. Kemudian beliau mengatakan, inna hadad darsal qur'aniyah, sesungguhnya pelajaran Al-Quran ini, huwaladhi waqana, ialah yang menjaga kita semua, min hadat tayyar, dari ini arus. Dari ini arus, at-tayyar arus. Arus komunisme. Al-jarif, yang menghapuskan, yang menyapu bersih. Al-jarif, yang menyapu bersih. Alladhi istawla ala Sin, yang menguasai Cina, wa nisfu Uruba, dan pernah menguasai separuh dari Eropa, wa dualil Balkan, dan negara-negara Balkan. Negara-negara Balkan disebutkan di dalam Kamus Munjid, termasuk adalah Yugoslavia, Albania, tadummu Yugoslavia, Albania, Bulgaria, adalah negara-negara yang berada di semenanjung Eropa Timur bagian selatan. Ini semua pernah dikuasai oleh komunisme dan berakhir dengan pembantian, perusakan, kios, kekacauan, anarkis, intimidasi, dan kejahatan-kejahatan kemanusiaan. Nah, jadi janganlah, khususnya di negara kita yang tercinta ini, Indonesia yang berkah ini, insya Allah, mereka yang dulunya ada terjadi Partai Komunis Indonesia, sekarang anak-anak dari mereka sudah banyak menjadi orang-orang salih. Anak-anak dari mereka sudah banyak, bahkan dari mereka sendiri yang bertobat menjadi orang baik, sudah banyak. Menjadi orang yang beragama Islam, yang taat, sudah banyak. Cucu-cucu dari mereka menjadi orang baik, sudah banyak. Jangan kembali lagi pada komunis. Jangan kembali lagi pada ideologi-ideologi yang menyesatkan, termasuk komunis. Jadilah manusia, wahai orang-orang yang dulunya mengikuti Partai Komunis Indonesia. Wahai cucu-cucu, anak-anak mereka, jadilah seperti sahabat Nabi. Meskipun orang tua mereka ini musuh Nabi, tetapi anak-anak mereka banyak yang menjadi sahabat setia Nabi dan menjadi orang mulia di sisi Rasulullah SAW. Kami berikan contoh, ada seorang sahabat Nabi yang bapaknya adalah musuh besar Nabi. Nabi kita Rasulullah SAW punya musuh besar Abu Jahal. Diketahui dalam sejarah Abu Jahal
Tapi bagaimana? Meskipun bapaknya Abu Jahal, tetapi anaknya menjadi sahabat Nabi. Tercatat Ikrimah, putra Abu Jahal. Tercatat dalam ensiklopedi sahabat Nabi di dalam kitab Ustul Ghabah fi Ma'rifatis Sahabah karya Ibnul Asir jilid 3 sahabat nomor 3741. Ikrimah putra Abi Jahal sebagai sahabat tercatat nomor sahabat urutan 3741 di dalam kitab Ustul Ghabah. Bahkan musuh Nabi yang disebutkan dalam Al-Quran, Abi Lahab, gembongnya orang kafir, gembongnya orang musyrik, gembongnya para penjahat, punya anak pendukung Nabi akhirnya sallallahu alaihi wasallam. Anaknya Abu Jahal disebut di dalam kitab yang sama adalah kitab Ustul Ghabah fi Ma'rifatis Sahabah. Ustul Ghabah fi Ma'rifatis Sahabah karya Ibnul Asir di jilid 5 nomor sahabat 6906 ialah Durrah bintu Abi Lahab. Durrah putrinya Abi Lahab. Ayahnya musuh Islam, ayahnya PKI, ayahnya komunis, kakeknya komunis, tapi anaknya menjadi orang yang baik, menjadi muslim yang taat. Bahkan Umar bin Khattab dulu adalah musuh Nabi, dulu adalah orang kafir, dulu adalah orang musyrik, tapi akhirnya menjadi sahabat Nabi, pembela Nabi, bahkan menjadi sahabat yang paling mulia, urutan kedua setelah Abu Bakar radhiyallahu anhumah. Ini Umar bin Khattab. Jadi saya ulangi lagi, orang-orang yang dulunya Partai Komunis Indonesia atau berada di faham ideologi komunis, taubatlah. Atau sekarang kalian yang sudah berada di jalan yang benar, sudah taubat, menjadi muslim yang taat, jangan kembali lagi pada Partai Komunis Indonesia. Jangan kembali lagi pada kegelapan komunisme. Tirulah Umar bin Khattab. Kalau anak-anak mereka, cucu-cucu mereka, jadilah Ikrimah yang dulu bapaknya musuh Nabi, tapi dia menjadi sahabat Nabi, beriman bersama Rasulullah SAW. Jadilah seperti Durrah putrinya Abu Lahab, menjadi orang yang muslimah, mukminah, beragama Islam, beriman bersama Rasulullah SAW. Dan mereka sangat menyedihkan kalau kembali pada kegelapan. Jadilah manusia yang dulunya gelap menjadi cahaya, atau dulunya cahaya menjadi lebih cahaya. Jangan jadi manusia yang dulunya adalah cahaya kembali pada kegelapan, atau dulunya gelap komunis, sekarang sudah beragama Islam cahaya. Jangan kembali pada kegelapan, yaitu komunis. Ini perlu dipelajari. Di dalam tafsir Jami'ul Bayan an ta'wili ayil Quran karya Ibnu Jarir Muhammad bin Jarir At-Tabari di juz 25, ketika beliau menafsirkan tentang rizki, perbedaan kelas, bagaimana rizki manusia ini beda kelas, kekayaan manusia beda kelas, kepemilikan manusia ini disengaja oleh Allah dibeda-bedakan kelas mereka di dalam kepemilikan. Ketika menafsirkan surat Az-Zukhruf ayat 32 secara diplomatik dengan
mengantarkan pada pemikiran logis. Al-Quran berbicara supaya manusia berpikir logis dengan diplomasinya Al-Quran. Al-Quran berbicara, ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Apakah mereka yang membagi rahmatmu, yaitu rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, atau rahmat yang diberikan kepada kita semua? Apakah mereka yang membagi? Allah mengatakan, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kamilah yang membagi di tengah-tengah mereka kehidupan mereka, pendapatan mereka, kekayaan mereka, rezeki mereka fil hayatid dunya, ketika mereka hidup di dunia. Bahkan Allah dengan sengaja mengatakan, wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat, dan aku naikkan sebagian dari mereka di atas sebagian di dalam derajatnya, di dalam kelasnya. Jadi secara sunnatullah manusia ini memang disengaja oleh Allah dibedakan kelas-kelasnya. Liyattakhidha ba'duhum ba'dang sukhriya. Supaya bisa memperdayakan tenaga. Sebagian dari mereka memperdayakan sebagian dengan menundukkan. Orang miskin memanfaatkan orang kaya, dia bekerja, bagaimana orang kaya itu keluar sebagian rezekinya, sebagian hartanya untuk menggaji orang miskin. Begitu juga orang kaya memperdayakan tenaga orang-orang miskin dengan cara manusiawi, tidak keluar dari nilai-nilai kemanusiaan. Lihat tahida ba'duhum ba'dong sukhriya, agar dapat memperdayakan sebagian mereka pada sebagian dengan cara menundukkan. Ini menundukkan bukan berarti menjajah, bukan. Di dalam tafsirnya, yaitu Muhammad bin Jarir At-Tabari mengatakan, faja'alna ba'dahum fiha arfa'a min ba'din darajah. Faja'alna ba'dahum fiha arfa'a min ba'din darajah. Maka aku jadikan di dunia ini sebagian mereka di atas dari sebagian derajatnya. Bal ja'alna hada ghaniyan. Justru aku jadikan si A ini kaya. Wahada faqiran. B ini fakir. Wahada malikan. A ini raja. Wahada mamlukan. B ini budak yang dimiliki. Nah, beda-beda kelas. Ada lagi di dalam tafsirnya Muhammad bin Jarir At-Tabari, liyastaskhira hada fi khidmatihi iyah. A menundukkan B di dalam melayani. Liyastaskhira hada fi khidmatihi iyah, untuk memanfaatkan, untuk menggunakan tenaganya. Bagaimana orang miskin berkhidmah pada orang kaya dengan tenaga. Wa fi audi hada ala hada bima fi yadaihi min fadlin. Bagaimana orang miskin punya kelebihan tenaganya diberikan untuk orang kaya dengan kemanusiaan. Bagaimana orang kaya punya kelebihan rezeki diberikan kepada orang miskin. Dan itu sunnatullah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam kitab Jami'ul Bayan karya At-Tabari, ja'alallahu ta'ala zikruh ba'dan li ba'din sababan fil ma'ashi fid dunya. Allah menjadikan satu sama lain menjadi sabab kehidupan di dunia ini. Jadi jelas
Tidak sama dengan ideologi komunisme yang memaksakan tidak ada kepemilikan perseorangan, harus kepemilikan bersama dan diawasi oleh negara, yang akhirnya orang komunisme ini karena tidak sama dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka ini ada yang menjadi sinkretisme, menyampur adukkan agama. Karena mereka orang komunis tidak menemukan kebenaran, hanya dalam kegelapan ideologi, mereka berpindah-pindah, kadang menyampur adukkan antar agama. Akhirnya menjadi kesesatan, karena dicampur adukkan, terjadilah sinkretisme. Bahkan sebagian mereka menjadi skeptisisme. Skeptisisme, yaitu menganggap semua ini meragukan. Segala sesuatu ini meragukan. Dia ragu-ragu sendiri. Dia tidak percaya akhirat. Dia tidak percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak percaya Tuhan. Terjadilah skeptisisme untuk memasakkan ideologi mereka. Pengaruh dari ideologi mereka. Mereka terjerumus dalam skeptisisme, yaitu keraguan-raguan. Bahkan mereka terjerumus pada ateisme. Ateisme, yaitu total tidak percaya Tuhan, total tidak percaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kesesatan mereka. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.